Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ketemu lagi dengan saya, Bapak Andi, di channel Gimbal Clinic Genius. Oke, adik-adik, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan melanjutkan masih dibahas tentang fungsi, yaitu operasi inverse fungsi. Apa itu operasi inverse fungsi? Simak video berikut ini. Oke? Perhatikan diagram pen berikut ini ya. Di sini ada dua buah himpunan tak kosong A dan B. Nah, ketika saya punya X yang dipetakan oleh fungsi F kepada Y ya. Nah, ini fungsinya fungsi F. Nah, lalu dari Y ini dibalikan lagi terhadap X. Nah, ini fungsinya adalah fungsi apa? Fungsi inverse. Jadi fungsi inverse itu adalah fungsi balikan ya. Begitu. Nah, ketika F itu meletakkan X kepada Y, ini ditulisnya jadi berapa? Fx sama dengan Y. Oke. Nah, kemudian F inverse itu adalah memetakan dari Y terhadap X ya. Sehingga di sininya F inverse Y sama dengan X. Nah, ini yang disebut dengan fungsi inverse. Nah, saya punya fungsi misalkan F2 sama dengan 3. Nah, saya pengen balikin lagi. 3 pengen jadi 2, pasti fungsinya nggak boleh sama kan? Makanya ini diganti dengan F3 sama dengan 2. Kira-kira fungsinya berapa? Begitu kan? Jadi kalau misalkan di sini AX plus B, fungsi Fx-nya misalkan ya, berarti yang ini F inverse X-nya berapa? Sehingga F inverse 3-nya jadi 2. Oke ya? Pertama yang harus kita perhatikan adalah lihat. Ketika Fx sama dengan Y, maka F inverse Y sama dengan X. Di sini ada caranya beberapa langkah. Yang pertama, kalau saya punya Fx sama dengan Y, oke, ingin berubah menjadi F inverse Y sama dengan X, oke ya, ini diubah bentuk ya. Maka pertama kita misalkan dulu Y-nya sama dengan Fx. Oke. Langkah berikutnya lihat, ini kan harus jadi X. Berarti nanti harus tunggal si F-nya ya. Tunggalkan X. Nah, sehingga menjadi X dalam bentuk Y ya. Nah, nanti X ini akan berubah menjadi F inverse Y titik-titik di sini dalam Y. Lalu setelah itu apa? Setelah itu di sini ganti. Karena Y kan variabel, Y sama dengan X. Oke ya, kita coba pahami ini betul-betul dengan contoh soal berikut ya. Lihat contoh soal 1. Dimulai dari yang paling gampang dulu ya. Nah, misalkan saya punya fungsi Fx-nya itu sama dengan X ditambah 1 ya. X ditambah 1. Berarti jangan isinya kita ganti 2 tambah 1 ya, boleh. Maka tentukan nilai dari F inverse X-nya. Pertama misalkan Y. Nah, ini kita misalkan Y ya. Berarti Y sama dengan 2X tambah 1. Ini langkah pertama. Langkah kedua, tunggalkan X. Berarti saya rubah jadi Y dikurang 1 itu sama dengan 2X. Harus jadi X ya. Oke, berarti supaya jadi X, adik-adik ini bagi berapa? Ini bagi 2 ya. Oke, berarti kalau dibagi 2 jadi berapa? Iya, berarti ini X jadi setengah Y dikurangi setengah ya, karena dibagi 2 semua. Nah, X ini diganti jadi apa? F inverse Y. Kan di sini X jadi F inverse Y. Dari sini saya peroleh F inverse Y itu sama dengan setengah Y dikurang setengah. Nah, Pak, ini saya menjadi F inverse X. Gampang, berarti ganti sekarang Y sama dengan X. Karena udah variabel ya. Variabelnya sudah tunggal. Dengan demikian, saya punya F inverse X itu jadi setengah X dikurang setengah. Begitu. Mudah ya? Nah, ini adalah contoh soal 1. Contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua kita tulis di sebelah sini ya.
contoh 2. Nah, ini yang sering muncul tuh biasanya fungsinya yang biasa dan satu lagi yang fungsi rasional ya. Oke. Di sini saya punya fungsi gx ya. Oke, 4x dikurang 1 dibagi dengan x ditambah 2 ya. Maka berapakah nilai dari g inverse x? Oke, pertama kita misalkan y. Berarti y sama dengan 4x min 1 dibagi x tambah 2 ya. Oke, lalu berikutnya kita kali silang ya. Ini y kali x berarti jadi xy ditambah 2y. Saya pengen x di depan ya. Sama dengan 4x min 1. Kemudian 4x-nya kita pindah ruaskan. Saya punya xy dikurangi 4x, dikumpulkan x-nya ya. Ini sama dengan min 2y dikurang 1 ya. Oke. Ini kelompokan x. Kelompokan x. Kenapa x harus dikelompokkan? Karena tujuannya harus menjadi x sama dengan. Gitu ya. Ini ada x, maka x-nya kita kelompokkan, y dikurang 4 tuh sama dengan min 2y dikurang 1 tuh ya. Berarti saya punya x itu sama dengan minus 2y dikurang 1 dibagi. Dibagi berapa? Dibagi di sininya y kurang 4. Nah, ya, ketika ini x rubah. Nah, ini kan dalam y. Nah, si x ini dirubah jadi f inverse y ya. Jadi fungsinya kan balikan. Oke, mana tadi? Oke. Ini nih, f inverse sama dengan x. Jadi dari sini saya kasih panah. Set. Oke. Oh, bukan f ya, sorry, ini g. Nah, berarti di sini langsung jadi g inverse. Terakhir, cepet dikit ya. Saya lewati satu langkah. Y ganti dengan x. Berarti kalau ini sininya g inverse x, ini sama dengan langsung y-nya ganti dengan x ya. Jadi min 2x dikurangi 1 dibagi per x min 4. Beres ya. Nah, itu adalah salah satu contoh fungsi inverse. Yang ini fungsi biasa ya. Yang kedua adalah fungsi rasional. Next, kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Simak terus videonya ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh 3, yaitu f fungsi x-nya adalah x kuadrat min 2x plus 2. Perhatikan adik-adik, ini fungsinya berbentuk parabola ya, parabola. Nah, parabolanya di sini dia terbuka kemana? Terbuka ke atas ya. Jadi adik-adik harus diketahui ini fungsinya fungsi parabola. Nah, ini fungsi parabola. Nah, di parabola itu dia ada titik puncak ya. Nah, di sini kan titik puncak karena kan balikannya di sini ada 2. Nah, ini ada disebut dengan x puncak. Rumusnya waktu kelas 10 itu adalah min b per 2a ya. Oke, ya, sekarang kelas berapa ya? Saya nggak tahu. Nah, min b per 2a itu rumusnya, ini SMP ya kalau nggak salah. Min b per 2 itu rumusnya ya ini nih. Berarti kita batasi di sini min b per 2 puncaknya yaitu kalau saya punya fx x kuadrat min 2x plus 2 ya. Berarti titik puncaknya min 2 per 2 kali 1 berarti 1. Nah, berarti supaya dia menjadi sebuah fungsi inverse maka ini harus dibagi 2. Jadi bisa ke kiri atau ke kanan. Jadi nggak boleh dua-duanya ya, sebab kalau diinverskan nanti akan ada 2 nilai begitu ya kalau fungsi parabola. Khusus untuk fungsinya yang ini ax kuadrat ditambah bx plus c. Nah, makanya di soal ini dibatasi x-nya lebih dari sama dengan 1. Artinya yang ke mana? Yang ke kanan. Nah, nanti kalau yang ke kanan berarti daerahnya kalau dibalikan dia yang positif ya. Oke. Kenapa Pak positif ya? Nanti kita cek. Nah, pertama kita misalkan terlebih dahulu y sama dengan x kuadrat min 2x ditambah 2. Oke, karena dia kuadratnya di sini persamaan kuadrat dan harus mencari nilai x sama dengan, berarti yang ini harus diubah ke dalam kuadrat
sempurna ya. Nah, caranya bagaimana kalau ingin merubah dalam bentuk kuadrat sempurna? Masih ingat ya, begini. Kalau saya punya X ditambah A plus minus A ya, kuadrat, maka ini akan menjadi X kuadrat plus minus 2A ditambah di sininya A kuadrat. Nah, coba lihat di sini, ini kan X kuadrat min 2X ditambah 2. Nah, ini kan 2A, berarti 2X-nya itu kita rubah dulu, X kuadrat min 2AX ya, sorry, ini ada 2X. Nah, ini kan ada 2AX, berarti di sini 2 dikali 1 dikali X, itu kan 2, itu kan 2 kali 1. Nah, kemudian di sini harus ditambah kuadrat, berarti kita tambah 1 kuadrat. Pak, ini nilainya 2, sementara ini baru 1. Ya udah, kita tambahkan lagi di sini 1 supaya nilainya 2. Kalau misalkan ininya 3, berarti 1 tambah 2 di sini ya. Nah, ini akan menjadi sebuah kuadrat sempurna. Jadi persamaannya yang ini adalah X min 1 kuadrat ditambah 1 sama dengan Y, tuh kan, karena bentuknya kuadrat sempurna begitu. Sehingga saya punya X min 1 kuadrat sama dengan di sininya Y min 1. Oke, berarti saya punya X min 1 kuadrat, dalam kurung, berarti di sininya, nah ini kan kuadrat nih, supaya hilang kuadratnya kedua ruas kita akarkan. Nah, misalkan di sininya X min 1 itu plus minus akar dari, nah di sininya adalah Y min 1. Nah, pertanyaannya berarti saya punya X sama dengan 1 plus minus akar dari, di sininya Y min 1. Tuh kan, di sini kan ada plus minus, artinya akan mengakibatkan ada nilai X yang lebih daripada 2. Nilai X yang mengakibatkan nilai Y-nya jadi 2 gitu ya. Begitu ketika nilai si Y-nya itu. Makanya kita batasi X-nya lebih dari sama dengan 1, sehingga yang diambilnya yang mana? Kalau X-nya lebih dari 1 berarti yang mana? Yang positif. Kita ambil, jadi X itu adalah 1 ditambah akar dari, di sini jadi Y min 1. Jadi yang diambilnya adalah yang positif. Begitu. Kalau nanti yang diambilnya X-nya kurang dari 1, berarti yang ini yang negatif yang diambilnya. Nah, ketika sudah dapat ini, X itu jadi sama dengan kan Y. Jadi diperolehlah nilai F inverse. Nah, langsung aja ganti dengan X. X itu sama dengan 1 ditambah akar, ininya jadi X dikurang 1. Berapakah nilai dari F inverse 2? Berarti pertanyaannya G ya di sini. Berarti F inverse 2 itu sama dengan 1 ditambah akar, di sininya 2 dikurang 1. Berarti nilainya adalah 2 kurang 1 berarti 2. Ini adalah F inverse 2. Gitu ya. Nah, ini adalah contoh soal daripada fungsi inverse untuk yang fungsi kuadrat. Nah, kita lanjutkan ke contoh soal yang nomor 4. Simak terus, oke? Contoh nomor 4 ya. Diberikan fungsi f(x) sama dengan 2 ditambah akar pangkat 5 dari x pangkat 3 plus 4 dipangkatkan 3 dikurangi 6. Berapakah f inverse x? Wow. Pertama, seperti biasa, kita misalkan f(x) sama dengan y. Misal ya. Oke, y sama dengan f(x). Berarti saya punya y sama dengan dalam kurung 2 ditambah akar pangkat 5 x pangkat 3 tambah 4 kurung tutup pangkat 3 kurang 6. Ingat, tugas kalian harus memisahkan x sama dengan f inverse y ya. Oke, berarti ini kan min 6 nih. Pertama yang paling luar dulu, min 6 pindah ya, tambah 6 kedua ruas. Berarti ini jadi y plus 6. Y plus 6 sama dengan 2 ditambah akar pangkat 5 dari x pangkat 3 tambah 4 pangkat 3. Oke. Nah, ini kan pangkat 3 nih. Supaya hilang pangkat 3-nya kedua ruas ya. Ini harus diakarkan pangkat 3 supaya hilang pangkat 3-nya. Berarti ini jadi akar pangkat 3, y-nya plus 6, ini sama dengan 2 ditambah tuh akar pangkat 5 x pangkat 3 tambah 4. Wow.
Oke, jadi tugas kalian itu adalah mencari nilai X sama dengan ya. Jadi dari yang luar nanti dikorek-korek ya, sehingga tinggal jadi X sama dengan. Oke, ini yang plus 2-nya nih. Kita kedua ruas kalikan, dikurangin 2 ya. Berarti ini jadi akar pangkat 3 Y plus 6. Kedua ruas dikurangin 2 ya. Berarti yang ini habis. Oke, ini tinggal menyisakan akar pangkat 5 X pangkat 3 tambah 4. Nah, ini ada akar. Berarti supaya hilang akar, lawannya. Berarti ini dipangkatkan 5. Pangkat 5 ya. Oke, berarti ke sebelah sini naik. Oke, jadi ini dalam kurung akar pangkat 3 Y plus 6 tuh dikurangi 2 kurung tutup pangkat 5 gitu, sama dengan X pangkat 3 tambah 4. 4 nih, kedua ruas kita kurangi 4, sehingga yang ini jadi akar pangkat 3Y plus 6 min 2 tuh kurung tutup, hati-hati ya, kurangi 5 min 4 ya, karena kedua ruas kurangi 4. Ini sisa X pangkat 3. Supaya jadi X sama kedua ruas akarkan pangkat 3, sehingga menjadi X sama dengan tuh pangkat 5-nya di sini ya. Oke, ini akar pangkat 3 dulu ya. Akar pangkat 3, tulis lagi akar pangkat 3 Y plus 6 dikurangi 2 dipangkatkan 5 dikurangi 4. Nah, ini udah jadi X nih. Nah, lalu ingat X itu adalah F inverse Y. Ganti dengan F inverse X aja langsung ya, selangkah lebih cepat. Jadi F inverse X sama dengan akar pangkat 3 dari dalam kurung akar pangkat 3 X tambah 6 kurung tutup dikurangi 2 pangkat 5 ya, dikurangi 4. Nah, itu adalah contoh menentukan operasi inverse fungsi. Jadi yang tadi fungsi biasa, fungsi rasional, fungsi kuadrat, dan yang kedua fungsi yang campurannya pangkat 3 ya, lebih dari 2. Nah, kita lanjutkan lagi ke contoh soal nomor 5. Next. Baik, contoh soal nomor 5, diketahui F inverse dalam kurung X tambah 4 sama dengan 2X min 1 per X tambah 4. Berapakah nilai dari F inverse 1? Nah, perhatikan adik-adik ya. Jadi ini ada dua cara. Cara pertama, kalian mencari dulu Fx-nya berapa, kemudian dicari F inverse X, baru yang ketiga cari F inverse 1. Berarti ada berapa langkah tuh? Ada 3 langkah. Nah, tetapi ada yang lebih langsung 1 langkah, yaitu gunakan sifat definisi. Definisinya yang mana? Yang tadi ya. Jadi ketika saya punya Fx sama dengan Y, maka ya, oke, jika dan jika ya, berlaku F inverse Y itu sama dengan X, dengan catatan F-nya fungsi inverse, artinya punya fungsi inverse. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, saya punya, ini kan F inverse 1, ini F inverse, dapat kan? Oke. Saya ganti aja deh, ini F-nya biar enak ya. Nah, ini F dalam kurung X plus 4 sama dengan 2X min 1 per X tambah 4 ya. Oke, yang ditanyakan F inverse 1. Baik, begini. Fx sama dengan Y, F inverse Y sama dengan X. Lihat ini. Kita cari F inverse 1 itu sama dengan sesuatu. Nah, sesuatunya itu adalah A. Boleh kan? Oke ya. Sehingga kalau kita samakan, nah coba lihat adik-adik. Berarti saya punya FA itu sama dengan 1. FA sama dengan 1 ya. Nah, dari sini kita tinggal melihat fungsi yang diketahui. Saya punya X plus 4 sama dengan 2X min 1 per X plus 4. Karena sama-sama fungsinya F, ya udah, berarti kita tinggal menyamakan yang dalam dengan yang dalam, yang luar dengan yang luar. Maksudnya yang pertama, saya punya X plus 4-nya itu sama dengan A, gitu kan ya? Dan ya, saya punya 2X min 1 per X tambah 4-nya itu sama dengan 1. Nah ya, khusus untuk soal ini, jadi kita langsung menggunakan sifatnya ini. Tapi kalau yang tanyakan, tentukan F inverse X, berarti caranya yang tadi ya, berarti harus dimisalkan terlebih dahulu.
Baik. Untuk menentukan adik-adik harus menentukan X yang ini dulu ya. Berarti langkah pertama, kalikan ini 2X min 1 itu sama dengan X tambah 4 tuh ya. Berarti saya punya 2X dikurang X sama dengan 4 tambah 1 ya. Paham ya? Oke. Berarti saya punya X-nya sama dengan 5. Oh, X-nya 5 ya. Berarti tinggal substitusi ke sini. Jadi deh, berarti A itu sama dengan 5 ditambah 4. Jadi A-nya adalah 9. Begitu. Jadi nilai dari F inverse 1 itu sama dengan A, berarti 9. Begitu ya. Pertanyaannya lagi, berapakah F inverse X? Nah, ini yang A ya misalkan. Ini contoh 5. Nah, ini yang B nih. Tentukan nilai dari F inverse X. Karena di sini yang diketahuinya adalah X plus 4 ya. Nah, sementara di sininya 2X min 1 per X plus 4, langkah pertama adik-adik, ini cari dulu Fx-nya dulu. Nah, di sini saya akan kasih triknya ya. Oke, ini kan yang tadi kan kita pemisahan ya. Ini X tambah 4, ini sama dengan 2X min 1 per X tambah 4. Lihat, ini kan X plus 4 harus jadi X, berarti 4-nya harus habis ya. Oke, berarti kata kuncinya adalah adik-adik, variabel X-nya itu harus dikurangi 4. Variabel X dikurangi berapa? 4. Dikurangi 4. Oke, berarti di sini saya punya F X ditambah 4 dikurangi 4. Karena kan variabel X-nya harus dikurangi 4. Sama dengan 2 dalam kurung. Kenapa? Karena kan yang diminta variabel X-nya. X min 4 dikurang 1 dibagi, ini X-nya harus dikurangi 4 lagi. X min 4 ditambah 4. Itu ya kata kuncinya ya. Karena kesimpulannya variabel X dikurang 4. Nah, jadi kita tulisin di sini jadi X min 4 aja ya. Karena X-nya supaya jadi X. Oke, berarti yang ini habis ya. Nah, berarti ini jadi Fx sama dengan kita kalikan 2X min 8 min 1 dibagi di sininya X min 4 tambah 4 habis. Nah, ini adalah hasilnya akan menjadi 2X min 9 per di sininya X. Nah, ini adalah Fx-nya. Nah, pertanyaannya adalah berapakah nilai dari F inverse X-nya? Berarti kalau ingin mencari F inverse X-nya berarti sama kayak tadi, lakukan pemisahan. Berarti ini Y sama dengan 2X min 9 per X ya. Oke, berarti di sini saya punya YX itu sama dengan 2X min 9 ya. Pindah ruaskan. Oke, berarti di sini jadi berapa tuh? Kalikan. Iya, YX min 2X itu sama dengan min 9 ya adik-adik. Berarti X dalam kurung Y min 2 sama dengan min 9. Berarti saya punya X sama dengan min 9 dibagi di sininya Y min 2. Dengan demikian saya punya F inverse X-nya itu jadi min 9 per X min 2. Oke, nah itu adalah fungsi F inverse X-nya. Kita buktikan, betul nggak F inverse 1 sama dengan 9? Oke, kita cek jawaban yang A. Berarti F inverse 1 sama dengan min 9 dibagi 1 kurang 2. Jawabannya 9. Betul ya? Nah, ini kalau cara 1 mah ini langsung ke jawaban. Kalau cara 2 itu kalian harus mencari Fx-nya dulu baru diinverskan. Ya. Oke, nah ini adalah contoh-contoh fungsi inverse. Berikutnya kita akan rangkum contoh-contoh menentukan fungsi. Adakah yang lebih singkat untuk menentukan fungsinya? Nah, ada ya. Kita akan rangkum. Oke, simak video yang seterusnya ya. Oke. Nah, kita akan rangkum fungsi inverse-nya ya. Nah, kita rangkum yang tiga teratas dulu ya. Nah, untuk yang selebihnya yang campuran, yang tadi contoh yang nomor berapa ya? 4 ya. Nah, ini manual ya. Oke. Nah, ini kalau ada Fx Ax plus B, maka F inverse X-nya itu sama dengan di sini kita tulis X ya. Kalau plus di sininya akan jadi min, begitu ya. Min B
per dibagi koefisien dengan A ya, jadi per A. Nah, jadi kalau misalkan di sininya minus ya, maka adik-adik ini baginya di sini jadi plus gitu. Jadi sesuaikan, kalau plus jadi min, kalau min jadi plus, dibagi dengan A. Nah, kita kasih contoh soal di sini ya. Nah, contoh soalnya di sini ya. Contoh begitu. Jadi kalau saya punya fx sama dengan 2x tadi itu 2x tambah 1 ya. 2x tambah 1, maka kita peroleh f inverse x-nya. Ini tulis dulu x. Kalau plus berarti jadi min 1 dibagi 2 ya. Ini kalau disederhanakan berarti jadi setengah x dikurangi setengah. Tuh ya. Sama kan? Nah, silakan scroll yang video sebelumnya. Nah, sekarang lihat. Ini f inverse x nya, kalau ada soal seperti ini, adik-adik cukup menukar dua buah koefisien ini nih. Nah, ya. Oke. Jadi kita tukar, tapi ingat harus diganti tanda, ganti tanda. Jadi kalau asalnya plus jadi min, min jadi plus, ya. Jadi ini kan plus D nih, berarti pindah jadi minus gitu. Jadi minus ya, kita ganti minus, tulis D. Oke, per ini kan plus A, berarti ganti jadi min A gitu. Nah, adapun yang sisanya disamakan saja ya, berarti ini jadi X ditambah B, yang ininya CX begitu ya. Kita kasih contoh, yang ini contoh A nih, contoh B ya. Contoh B nya misalkan saya punya fungsi GX nih, 4x ditambah 1 dibagi dengan x ditambah 2 ya. Oke, cukup ganti saja untuk mencari G inverse nya. Oke, ganti tanda plus jadi min, min jadi plus, dan berlaku sebaliknya ya. Oke, berarti di sini saya punya G inverse x sama dengan plus 2 pindah jadi min 2x ditambah 1 dibagi nih ya, berarti di sininya x dikurangi 4, beres ya gitu. Nah, seringkali ada yang masih fungsi pecahan tapi ada yang nggak lengkap. Contoh nih ya, nah contoh yang C nih, saya punya hx nya ada ya, ini misalkan 3x min 1 dibagi 4x. Nah, ini kan nggak ada yang si D nya nggak ada ya. Nah, kita siapkan sati aja. Ini jadi 3x min 1 dibagi di sininya 4x tambah 0 ya. Oke. Oh, ini kurang, boleh deh tambah atau kurang sama aja kan kalau 0. Nah, untuk mencari f inverse-nya kalau udah kayak gini kan tinggal di tukar posisi. Set gitu kan ya? Berarti f inverse x-nya h inverse x-nya sorry ya. H inverse x-nya ini akan menjadi 0 kalikan x, jadi 0x min 1 per di sininya tulis ulang 4x plus 3 pindah jadi min 3, sehingga jawabannya adalah min 1 per 4x min 3. Nah, ini adalah H inverse x begitu. Udah ya. Satu lagi ya, contoh D untuk yang fungsi pecahan, karena soal-soal ulangannya tuh pasti banyaknya soal-soal yang ini biasanya ya. Oke, G, H, I, F aja udah, berarti fungsi P aja ya. PX saya ganti. Di sini saya punya 6 nih, 6 ya, per saya tulis ini 3x min 1. Nah, berapakah nilai dari P inverse x misalkan ya? Nah, pertama ini kan nggak ada x ya, sama caranya adalah siasati dengan angka 0 ya. Berarti ini jadi 0x ditambah 6 tuh dibagi di sininya 3x min 1. Oke, adik-adik tinggal ganti aja, tukar posisi. Ke sini kan? Nah, hati-hati ya tanda ya. Kalau plus jadi min, min jadi plus ya. Plus jadi min, min jadi plus. Dengan demikian saya punya f inverse x-nya sama dengan min 1 nih, min 1 plus ya, karena pindah ruas. Berarti ini jadi 1x, 1 kali x jadi x plus 6 per di sini saya tulis 3x min 0. Ya udah, tetap aja habis ya. Jadi kan 0 nggak ngaruh ya. Atau masih ditulis dulu min 0 nggak apa-apa ya. Tahu ujung-ujungnya tetap aja sama nilainya 3x, betul? Oke. Nah, itu adalah contoh soal untuk fungsi yang rasional P, C, dan D. Jadi ada 3 bentuknya ya.
Oke, Pak, bagaimana kalau yang X-nya ini misalkan 1 min 4X gampang, tinggal ganti posisi aja. Bentuknya AX plus B per CX tambah D. Jadi bentuknya harus seperti ini dulu ya. Oke, next. Nah, yang nomor 3, ini sebenarnya jarang muncul ya, tapi bisa suatu saat ada ya. Oke. Nah, ini F inverse X-nya. Ini sama kayak menentukan persamaan kuadrat waktu SMP itu rumus kuadrat ya. Rumus ABC atau rumus kecap biasanya ya. Kalau yang familiar itu. Kenapa kecap? Karena ABC gitu. ABC ya, garing ya. Oke, betul, nggak apa-apa. Pertama rumusnya gini nih, min B plus minus. Nah, ini tadi ada plus minus. Nah, biasanya kalau X-nya lebih dari sama dengan di sininya min B per 2A ya, nanti ada adik minnya buang. Kalau misalkan yang kurang dari, berarti ambilnya yang negatif ya, begitu. Karena kan kurvanya itu kan begini nih tadi ya. Berarti kalau yang ke sebelah sini ambil yang positif, kalau yang ke sebelah sana ambil yang negatif nilainya. Gitu. Nah, di sini akar seperti biasa B kuadrat min 4AC kan biasanya kayak gitu ya. Nah, karena di sini ada berhubungan dengan X, nanti ada tambahin lagi nih 4AX begitu ya, 4AX. Jadi B kuadrat min 4AC tambah 4X ujungnya ya, per ininya sama, ininya 2A. Jadi hanya bedanya di sininya aja begitu ya. Jadi sisanya sama gitu. Contoh tadi yang mana ya? Tadi itu saya punya fungsi fx-nya x kuadrat min 2x ditambah 2 ya, dengan catatan nanti x-nya harus lebih dari 1 misalkan ya. Berarti ini yang diambilnya positif ya, Dedek. Berarti saya punya f inverse x-nya min b, berarti min b itu ini min 2 berarti jadi plus 2 ya. Oke. Di sini plus, kita ambil langsung yang plus. Di sini akar b kuadratnya berarti 4 dikurangi 4ac. AC 4 kali 1 kali 2 berarti dikurangi 8 langsung ya. 4 kali 1 kali 2 aja deh boleh. Ditambah di sininya 4AX berarti 4X. Oke, dibagi 2A berarti 2 kali 1. Nah, coba lihat nih. 4 kali 2 8. Oke, 4 kurang 8 min 4 ya. Berarti itu jadi 4X min 4 ya. Oke. Sorry ya, jeruk dikit. Oke, ini jadi 4X min 4. Karena ada 4, 4-nya keluar. Berarti ini sama dengan 4 dikali X min 1. Ini 4 diakarin keluar jadi 2 ya. Berarti di sini kita ganti jadi 2 ditambah 2 kali akar. Ininya X min 1 per 2. Kedua ruas, atas bawah bagi 2 ya. Sederhanakan jadi 1 ditambah akar X min 1. Samakan dengan contoh soal yang sebelumnya ya. Nah, ini adalah salah satu untuk menentukan fungsi inverse yang linear, yang rasional, dan yang kuadrat. Adapun yang pangkat 3 dan yang lainnya lebih baik adik-adik manual saja, misalkan dengan Y ya. Kenapa? Karena itu persamaannya tidak simetris ya, begitu. Jadi sekali lagi tekankan kalau ingin mencari fungsi inverse, pertama misalkan Y, setelah misalkan Y tunggalkan X, jadi ubah menjadi X sama dengan dalam Y. Nah, itu saja untuk pembahasan rumus fungsi inverse ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di like video saya, kemudian subscribe, lalu jangan klik berbagi, silahkan share ke teman-temannya ya. Terima kasih, kembali lagi di pertemuan berikutnya. Dadah.